Radio Talk Outlook 2022. Selamat sore pendengar, kembali saya Don Wijaya menemani Anda dalam El Sinta News Talk edisi sore di kesempatan hari ini. Dan untuk sore hari ini kami hadirkan secara khusus program Outlook 2022 Talk Show yang membahas mengenai menyiapkan Indonesia memasuki status endemi COVID-19 pada tahun 2022. Kami akan hadirkan 3 orang narasumber, sedianya kami akan hadirkan salah satunya adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yakni Majen TNI Suharyanto. Namun untuk sore hari ini beliau berhalangan hadir, akan digantikan oleh Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Heri Trianto. Dan kemudian juga ada Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang sekaligus juga juru bicara pemerintah untuk program vaksinasi COVID-19, Dr. Siti Nadia Tarmizi, ME, PID. Kemudian narasumber ketiga kami adalah Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia atau PAEI, Dr. Haryadi Tarmizi, MPH. Anda juga bisa bergabung bersama kami mendengar dalam program khusus sore hari ini dalam Outlook 2022 Talk bersama Radio El Sinta, dan dengan tema untuk sore hari ini adalah menyiapkan Indonesia memasuki status endemi COVID-19 pada tahun 2022. Setidaknya ada 3 latar belakang mengapa kami harus menghadirkan acara ini. Yang pertama adalah pandemi COVID-19 pada tahun 2021 telah berdampak multidimensional dan dikhawatirkan berkelanjutan hingga tahun 2022. Kemudian di akhir tahun 2021 ini muncul varian Omikron yang dinilai lebih menular dan kembali membuat dunia dilanda kekhawatiran. Sementara ada pandangan bahwa setelah penerapan PPKM dinilai berhasil, pemerintah mewacanakan untuk menerapkan status endemi seperti yang akan diberlakukan oleh Malaysia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Saya akan coba langsung sapa beberapa narasumber yang telah berhasil kami hubungi untuk sore hari ini. Yang pertama adalah Bapak Heri Trianto, selaku Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Pak Heri, selamat sore Pak Heri. Halo Pak Heri. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak Heri. Sehat Pak Heri ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Pak Heri. Ada juga Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang sekaligus juru bicara pemerintah untuk program vaksinasi COVID-19, Dr. Siti Nadia Tarmizi, ME, PID. Selamat sore, Bu Nadia. Halo Ibu Nadia. Baik, rupanya belum terhubung ya dengan Ibu Nadia Tarmizi, ME, PID. Kami akan segera sapa narasumber ketiga kami, yakni Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia atau PAI, Dr. Haryadi Tarmizi, MPH. Selamat sore Pak Haryadi. Selamat sore Mas Don. Saya koreksi, nama saya bukan Tarmizi tapi Haryadi Wibisono. Mungkin Anda Haryadi Wibisono ya. Baik, ya. Saya koreksi ya. Mohon maaf Pak Haryadi ya. Tarmizi itu Ibu Nadia yang Oh, baik. Ya, terima kasih Pak Haryadi. Mohon maaf untuk dan terima kasih untuk koreksinya. Pak Haryadi sehat sore hari ini ya Pak Haryadi ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Anda juga sehat. Ya. Saya pertama-tama akan langsung bertanya ke Pak Heri dulu ya. Pak Heri, untuk tahun 2021 segera berakhir ya Pak Heri ya. Tentu ada 2-3 hari lagi kita akan segera memasuki tahun 2022, di mana banyak sekali ekspektasi, harapan-harapan, dan juga outlook atau pandangan-pandangan mengenai apa yang akan kita lakukan terkait dengan pandemi COVID-19 di tahun 2022 mendatang. Nah, sebelum sampai ke sana, Pak Heri, saya coba tanyakan ke Anda, bagaimana penanganan pandemi COVID-19 di tahun 2021 ini? Silakan Pak Heri. Ya, pada 2021 ini kita mengalami periode yang sangat berat ya, Mas, di mana 2 gelombang besar dari pandemi ini terjadi di bulan Februari dan di bulan Juli 2021. Ini adalah situasi yang tidak mudah karena begitu banyak korban yang jatuh, kemudian begitu bagaimana tenaga kesehatan sama fasilitas kesehatan yang kewalahan gitu. Tetapi pada tahun ini juga kita mengalami pelandaian kasus yang luar biasa setelah puncak gelombang kedua pada bulan Juli 2021 yang kemudian secara perlahan melandai dan kita berada pada level penularan yang sangat rendah
hampir 4 bulan terakhir ini, sehingga kita bisa melihat bagaimana situasi pengendalian sekarang dengan angka positivity rate-nya yang juga sangat rendah di bawah 0,1%. Rasanya ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa, kendati kondisi ini tidak membuat kita harus mengalami euforia atau jumawa, karena memang ancaman pandemi ini masih begitu besar, apalagi kalau kita lihat kasus global saat ini, bahkan hari-hari terakhir ini, di mana kasus harian itu mendekati 1 juta, dan itu adalah level tertinggi sepanjang periode pandemi ini. Bulan April saya catat kasus tertinggi sebelumnya adalah, kasus harian tertinggi sebelumnya adalah 903.000 kasus per hari. Nah, dalam situasi ini tentu saja masih banyak hal yang belum kita ketahui bagaimana COVID ini nanti di tahun 2022, tetapi dengan kondisi Indonesia yang sekarang bisa melandaikan kasus dalam jangka yang lama, rasanya kita punya bekal yang cukup bagus untuk melakukan antisipasi di 2022 dan mencegah terjadinya gelombang ketiga itu terjadi sebagaimana juga dikhawatirkan oleh para epidemiolog ya. Sekarang dengan kasus harian 279 ya, di bawah 300, cukup meyakinkan sebenarnya kita bisa mengendalikan situasi, tetapi dengan peningkatan penularan varian baru Omikron, nanti Bu Nadia pasti akan bisa banyak cerita lebih detail, rasanya kewaspadaan itu memang sebuah keniscayaan. Kita nggak bisa benar-benar bersantai dalam kondisi sekarang dan memastikan bahwa protokol kesehatan itu adalah cara yang paling efektif dan murah saat ini untuk mencegah segala kemungkinan yang terjadi di tahun depan. Demikian, Mas. Iya, Pak Heri, terlepas dari apa yang sudah kita lihat ya, tapi pasti ada evaluasi yang dilakukan, dan apa saja kira-kira hasil evaluasi dan apa yang harus diperbaiki, Pak Heri? Ya, evaluasi yang selalu muncul dalam periode kasus rendah adalah menurunnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Ini terjadi pada setiap periode. Jadi kita di Satgas Penanganan COVID itu ada dashboard yang untuk memantau seberapa persen sih sebenarnya kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan. Karena ini bekal bagaimana kita menyelesaikan persoalan sejak dari hulu. Karena sekuat apapun fasilitas rumah sakit, Anda bisa lihat di Amerika Serikat, di Prancis, di Inggris, tetap kewalahan ketika kasusnya mencapai atau di atas 100.000 per hari. Nah, ini penting, kita juga cukup beruntung di Indonesia, masyarakat bisa berkolaborasi, bisa dipersuasi untuk senantiasa memiliki kebiasaan baru ya, menggunakan masker ini dimanapun berada. Sekarang masih cukup. Ketika negara-negara lain di mana vaksinasi sudah menembus 80% dari populasi, umumnya mereka mengendorkan. Di Amerika nggak ada kewajiban memakai masker di luar ini ya, di luar ruangan ya. Kemudian di Eropa kita tahu di sana juga sama gitu kan. Karena kalau kita lihat kacamata kita, kalau lihat Liga Inggris kira-kira gitu, itu begitu banyak penonton di stadion dan mereka tidak pakai masker. Sampai pelatih Manchester City Pep Guardiola menyerukan kepada supporter yang datang ke stadion untuk memakai masker. Kemudian juga mereka harus divaksinasi menyusul meningkatnya populasi varian Omikron ini di Amerika dalam di Inggris dalam beberapa pekan terakhir. Jadi rasanya kita punya bekal sosial yang cukup kuat gitu ya. Dengan kebiasaan baru, adaptasi kebiasaan baru 3M ini, terutama memakai masker, pada saat yang sama Kementerian Kesehatan juga sangat agresif dalam mensukseskan vaksinasi, sehingga sampai hari ini sekitar 54% target populasi yang harus divaksin sudah mendapatkan suntikan kedua. Saya rasa demikian, Pak. Iya, Pak Heri, terima kasih untuk penjelasannya. Saya langsung menuju ke Ibu Nadia ya. Ibu Nadia, Indonesia dinilai berhasil dalam menangani pandemi COVID-19 selama tahun 2021 karena mampu mengendalikan lonjakan penularan yang sempat terjadi pada pertengahan tahun. Lalu apa evaluasi Satgas COVID-19 atas hal tersebut, Bu Nadia? Halo Ibu Nadia.
Ibu Nadia, bisa mendengar suara saya, Bu Nadia ya? Mungkin masih mute ya. Halo Ibu Nadia. Baik, saya langsung menuju ke Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia atau PAI, Dr. Haryadi Wibisono terlebih dahulu ya. Pak Haryadi, ini terkait dengan masalah COVID-19. Sebenarnya bagaimana penanganan pandemi COVID-19 dalam pandangan PAI dan apa yang harus ditingkatkan dan harus diperbaiki, Pak Haryadi? Ya, terima kasih, Mas Don. Saya akan mencoba melihat secara lebih detail, baik itu secara internal maupun eksternal dari kementerian. Memang tadi disampaikan Pak Heri, kita mengalami penurunan yang tampaknya cukup bermakna. Sehingga selama beberapa minggu jumlah kasus itu menurun dengan tajam. Namun kalau kita cermati angka-angka yang terlaporkan, sedikit banyak ada keanehan. Misalnya 2 hari yang lalu kasus baru 95. Berikutnya 200 lebih. Jadi ada suatu peak ya, spike yang tidak wajar. Yang tidak wajar yang 200-nya atau yang tidak wajarnya 95. Nah, saya melihatnya ini salah satu masalah. Jangan sampai anggapan penurunan ini merupakan anggapan yang keliru atau anggapan semu atau terlalu dini kita bergembira. Karena pertanyaannya adalah apakah data itu cukup valid? Kenapa saya mengatakan begitu? Memang terjadi penurunan, saya setuju sekali. Tetapi di saat jumlah kasus itu menurun, ada tuntutan yang lebih besar, yaitu prinsip surveillance yang harus dipatuhi. Dengan kata sederhana, sudah dicari dan tidak ketemu. Yang sekarang muncul tidak ketemunya. Tetapi apakah sudah dicari? Ini menjadi pertanyaan kita semua. Betulkah sudah dicari? Karena dalam kondisi kasus yang rendah, kita tutup mata kasusnya rendah. Ya kan? Padahal mestinya adalah kita tetap mata kita terbelalak, kuping kita tetap waspada, kita mencari semua kasus. Dan ternyata yang ketemunya memang sedikit. Nah, itu baru memuaskan. Tapi kalau kita tidak punya jaminan apakah pencarian kita itu efektif, maka angka itu menjadi perlu dipertanyakan. Kenapa saya mengatakan begitu? Kita sudah 2 tahun ini berjuang. Sehingga sesuatu keniscayaan kalau terjadi kelelahan. Sehingga bukan tidak mungkin orang mengejar rendahnya kasus, bukan mengejar apakah saya menemukan semua kasus. Berlomba-lomba menyatakan daerah saya rendah. Nah, ini yang perlu divalidasi. Betulkah yang rendah itu hasil dari pencarian yang teliti? Ketelitian menjadi kata kunci. Karena kalau itu tidak dilakukan dengan benar, maka kita nanti bisa terperangah dengan adanya suatu peningkatan tajam. Tadi Pak Heri mengatakan ada suatu pengalaman buruk bulan Juli, dan kita beberapa minggu sebelum ini kita juga dipertanyakan apakah dengan Nataru akan terjadi kenaikan dan sebagainya. Persoalannya adalah apakah PLI kita ini cukup kuat, ya kan? Tes, lacak, dan isolasi. Tes, kalau kita lihat tesnya, positivity rate mungkin memang turun, tapi apakah yang diperiksa itu memang sasaran yang tepat? Nah, jadi kalau kita tidak memeriksa sasaran yang tepat, maka hasilnya bias. Apakah yang diperiksa itu memang sudah sama tingginya dengan yang lalu? Kalau jumlah yang diperiksa menurun, kita harus waspada. Jangan-jangan memang ada faktor kelelahan, sehingga pengumpulan spesimennya pun rendah. Tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Artinya, tanpa mengurangi hasil jerih payah para semua pahlawan di lapangan ini, yang ingin saya sampaikan adalah di saat penurunan jumlah kasus yang melandai, kewaspadaan kita justru harus berlipat ganda. Kita pastikan bahwa angka yang rendah itu adalah merefleksikan kondisi di lapangan yang sebenarnya. Kalau tidak, kita akan menerima kejutan. Nah, memang penanganan pemerintah dalam hal ini, saya kira yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana kita memastikan, mengajak masyarakat untuk taat dengan protokol kesehatan, taat dengan vaksinasi.
siang tadi saya menerima gambaran dari VOA di Times Square di New York. Itu ternyata orang baru sekarang ini dipaksa untuk menggunakan vaksin kembali karena kasus hariannya ratusan ribu per hari. Yang tadi dikatakan tadinya tidak menggunakan masker, sekarang pun mereka sadar bahwa ternyata masker itu komponen penting. Jadi kelalaian atau ketidakpatuhan salah satu protokol kesehatan itu bisa memicu terjadinya pelonjakan dan menafikan hasil kerja keras kita selama ini. Jadi pesan saya adalah untuk ke depan ini pemerintah mau tidak mau pertama adalah let us validate the data. Validasi data. Betulkah yang rendah itu menggambarkan gambaran sebenarnya? Bukan karena kelelahan mencari kasus. Yang kedua, pastikan protokol kesehatan dan vaksinasi tetap berjalan pada target yang telah ditetapkan. Begitu Mas Don, sementara. Iya, Pak Haryadi, kalau melihat secara holistik ya atau secara komprehensif mengenai penanganan COVID-19 di Indonesia, boleh jadi Pak Haryadi punya catatan-catatan khusus seperti apa sebenarnya yang sudah dan harus terus dilakukan, Pak Haryadi? Mengingat ada sebagian warga masyarakat yang mengatakan mungkin ini kita bisa decrease kasusnya lebih karena memang faktor luck gitu ya. Tapi ada juga yang memberikan apresiasi bahwa ini adalah semata-mata memang karena langkah yang dilakukan pemerintah sudah sangat tepat. Pandangan Anda, Pak Haryadi? Menurut saya harus mengakui bahwa upaya pemerintah itu memberikan kontribusi yang besar. Tetapi juga saya harus mengatakan kontribusi yang besar ini tidak akan berarti tanpa ada kontribusi masyarakat dalam tingkat kepatuhan. Dan kepatuhan ini merupakan hasil dari pemahaman masyarakat, keberhasilan pemerintah memahamkan masyarakat pentingnya protokol kesehatan. Saya tahu di beberapa kelompok masyarakat atau daerah ada semacam pengabaian, tetapi kalau kita melihat gambarannya adalah sebagian besar orang sudah patuh. Kita lihat motifnya macam-macam. Orang masuk ke mal harus pakai peduli lindungi kan? Iya. Nah, jadi harus divaksinasi. Motifnya mungkin beberapa bukan karena vaksinasinya, tapi karena kepingin ke mall harus menggunakan syaratnya begitu. Mau tidak mau harus divaksinasi. Tapi anyhow, dengan melakukan vaksinasi, orang itu sebenarnya sudah terproteksi. Demikian juga pakai masker. Kalau masuk suatu tempat umum tidak menggunakan masker, dia akan ditolak. Jadi supaya dia masuk ke tempat umum, dia harus menggunakan masker. Sehingga penggunaan protokol kesehatan memang meningkat dengan tajam. Yang perlu dipastikan adalah kesadaran dari masyarakat untuk menggunakan tadi. Bukan karena disuruh, bukan karena diperintah, bukan karena aturan. Seperti halnya di jalan raya, kalau tidak ada polisi, boleh melanggar. Nah ini yang mengajak masyarakat semacam ini yang menjadi tantangan kita ke depan. Karena ancaman Omikron, menurut saya memang perlu disikapi dengan sangat hati-hati. Kelalaian menggunakan protokol kesehatan, ancamannya akan berlipat ganda. Karena gejalanya ringan, orang mengabaikan. Batuk pilek ringan, mengabaikan. Padahal itu kemungkinan Omikron. Begitu Mas Don. Iya, terima kasih Pak Haryadi. Saya langsung menuju ke Bu Nadia ya. Bu Nadia, selamat sore Bu Nadia. Sudah berhasil bersama kami kembali ya? Ya, terima kasih. Mohon maaf tadi sempat putus Mas Don. Iya, terima kasih Bu Nadia telah berkenan hadir di kesempatan sore hari ini ya. Nah Bu Nadia, saya langsung nanya nih. Indonesia dinilai berhasil dalam penanganan COVID-19 selama tahun 2021, Bu Nadia. Karena mampu mengendalikan lonjakan penularan yang sempat terjadi pada pertengahan tahun. Lalu apa evaluasi Satgas COVID-19 dalam hal tersebut, Bu Nadia? Iya, pertama adalah upaya yang kita capai dengan bisa menurunkan dalam 3 minggu ya kasus puncak itu 58%-nya itu merupakan usaha kita bersama antara kolaborasi pentahelix yang seperti selalu kita sampaikan ya, bagaimana kebijakan pemerintah didukung juga oleh seluruh masyarakat pada waktu itu, dan tentunya ini juga bersama-sama kalau kita lihat bagaimana teman media, teman-teman dari Sivitas Akademika juga teman-teman dari swasta khususnya pada saat kita mengalami apa yang luar biasa di Juni-Juli ya, kita bisa lihat seperti mobilisasi untuk dukungan pemenuhan oksigen konsentrator ya dengan adanya para startup, kemudian adanya dukungan donasi yang luar biasa. Itu menurut saya adalah kuncinya bahwa
apa yang saat ini kita capai itu adalah tentunya merupakan kolaborasi dan semangat gotong royong dari semua pihak ya. Dan kedua adalah percepatan vaksinasi ya. Kita termasuk negara nomor 5 ya di dunia dari jumlah orang yang mendapatkan vaksinasi dan juga jumlah dosis yang kita suntikan. Artinya upaya pemerintah untuk bekerja keras memastikan ketersediaan dosis bagi 208 juta sasaran ini tentunya bukanlah hal yang mudah ya di tengah tentunya keterbatasan vaksin secara global. Tapi kemudian upaya ini juga diikuti dengan kesadaran masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi untuk kita mencoba ya untuk membangun benteng pertahanan bersama. Kalau kita tidak bisa menyebutkan ini sebagai kekebalan kelompok, tetapi setidaknya ini adalah benteng pertahanannya bersama. Dan tentunya kalau kita lihat kondisi sekarang ini dengan beberapa kebijakan-kebijakan yang kadang-kadang mungkin dianggap oleh masyarakat mengapa berubah-ubah, sebenarnya adalah merupakan bagian dari respon pandemi kita ya, karena kita memang berada pada suatu situasi yang berbeda, situasi luar biasa ya, Mas Don ya. Jadi memang tentunya pada saat situasi yang luar biasa ini kita harus bisa menyesuaikan kebijakan-kebijakan untuk bisa memberikan respon terhadap penanganan pandemi itu secara tepat. Nah ini mungkin kadang-kadang yang dipahami sebagai suatu oleh masyarakat kadang-kadang adanya perubahan-perubahan kebijakan. Tapi pada prinsipnya adalah kita ingin perubahan kebijakan itu adalah sebagai bagian daripada respon pandemi kita. Dan saat ini penerapan kebijakan PPKM level yang selalu dievaluasi dalam 2 minggu ini memberikan ya kewaspadaan dan keterbukaan juga kepada masyarakat untuk melihat bagaimana laju penularan maupun respon kapasitas yang tentunya diambil baik oleh pemerintah daerah, pemerintah lokal, dan pemerintah pusat dalam mengintervensi alarm-alarm ya atau tanda-tanda alert untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus. Ya Indonesia kalau kita lihat kita masih gelombang 1-2 ya Mas Doni. Tidak ada sampai saat ini saya rasa bisa menjelaskan juga mengapa banyak negara terjadi gelombang ketiga, keempat, bahkan kelima. Di Eropa itu bahkan kelima ya. Kemudian kalau kita lihat di Amerika itu gelombang keempat dia masuki ya. Kita alhamdulillah lah ya, artinya masih pada gelombang kedua. Dan kita berharap tidak terjadi peningkatan kasus di akhir tahun ini, walaupun juga kita sudah mengidentifikasi adanya kasus Omikron. Iya, Bu Nadia, tentu saja kita sama-sama berharap mudah-mudahan kasus pandemi di Indonesia tetap bisa terkendali ya Bu Nadia ya. Tapi di sisi lain kita melihat ada banyak sekali mutasi-mutasi atau mutan-mutan baru atau varian baru dari COVID-19 ya, yang terakhir ada Omikron. Nah, bagaimana Anda akan melakukan perencanaan terkait dengan penanggulangannya nanti dan seperti apa langkah tepatnya, Bu Nadia? Ya, artinya penanganan pandemi ini kan bukan hanya oleh Kementerian Kesehatan. Kita semua bahwa dalam melakukan upaya penanganan pandemi ini bersama-sama juga dengan Pak Heri, tentunya bersama Pak Haryadi juga ya dalam hal kita menentukan langkah-langkah kebijakan. Nah terkait Omikron ini kita tahu bahwa karakteristik dari virus ini adalah sangat cepat menular ya. Kita berusaha melakukan pengetatan di pintu masuk kita, ini merupakan sebagai bagian tentunya untuk menahan laju penularan virus Omikron itu dan memberikan waktu sebenarnya kepada kita sendiri, masyarakat kita untuk bersiap-siap. Kita bisa bayangkan ya Mas Don, kalau kemudian kita tidak melakukan pengetatan, pasti serbuan Omikron itu dengan tenangnya dia akan masuk ke kita, ke masyarakat ya. Dan kita tahu gejala umumnya adalah Omikron ini tidak bergejala. Jadi dengan kondisi tersebut itu akan sangat-sangat cepat terjadi penularan. Dan sebagai dampaknya penularan yang cepat ini nanti akan berdampak dengan berbagai aktivitas masyarakat. Yang saat ini kita tahu sudah begitu banyak pelonggaran-pelonggaran yang kita lakukan untuk aktivitas keagamaan, aktivitas pendidikan, dan juga aktivitas ekonomi kita. Nah, penguatan di pintu masuk tetap harus kita lakukan untuk menahan sebenarnya masuknya virus tersebut, tetapi surveillance di dalam komunitas harus kita lakukan juga karena tidak mungkin kita mengelakkan kemungkinan Omikron ini masuk dan menjadi transmisi lokal. Sehingga tetap strategi 3T
testing tracing menjadi salah satu strategi kita untuk menahan penyebar luasan Omikron di dalam level komunitas. Selain itu juga ada kebijakan yang memang sudah direncanakan, yaitu micro lockdown. Kembali lagi kita akan melakukan micro lockdown bila diperlukan untuk menahan penyebar luasan atau melokalisir sebenarnya kemungkinan klaster penyebaran Omikron ini. Dan micro lockdown ini bukan hanya pada tingkat RT RW ya, bahkan kita bisa lakukan yang lebih kecil lagi pada satu gedung, pada satu tempat ibadah, pada satu sekolah ya. Artinya ini yang akan kita lakukan untuk menghadapi Omikron ini. Iya. Bu Nadia dan juga Bapak-Bapak yang lain, kita jeda komersial dulu ya. Mohon waktunya sekitar 2-3 menit. Dan pendengar, Anda masih dalam program khusus di Radio El Sinta sore hari ini, yakni Outlook 2020 Second Talk, berlatar belakang mengenai masalah pandemi COVID-19 yang masih terjadi di Indonesia, dengan tema menyiapkan Indonesia memasuki status endemi COVID-19 pada tahun 2022. Dan untuk sore hari ini, kami masih bersama dengan Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Heri Trianto, kemudian ada Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang sekaligus juga juru bicara pemerintah untuk program vaksinasi COVID-19, Dr. Siti Nadia Tarmizi, MEPID, dan juga ada Ketua Umum dan Ahli Epidemiologi Indonesia atau PAEI, Dr. Haryadi Wibisono, MPH. Anda bisa bergabung bersama kami dalam program ini dengan menghubungi redaksi di 0215869000 atau bisa juga Anda sampaikan komentar, pendapat, ataupun mungkin pertanyaan Anda terkait bagaimana outlook atau mungkin rencana di tahun 2022 dari ketiga narasumber kami. Anda bisa menghubungi di 0215869000 atau bisa juga Anda sampaikan komentar dan pendapat Anda atau mungkin juga bagaimana Anda harus menghadapi pandemi COVID-19 dalam varian Omikron. Anda bisa tanyakan langsung di SMS atau WhatsApp di 081 180 6543. Nah, ini ada 3 pertanyaan ya dari Pak Fikar di Medan. Bagaimana kemungkinan naiknya lagi COVID-19 setelah Omikron ada di Indonesia? Lalu apa program yang disiapkan pemerintah dan BNPB? Ini pertanyaan mungkin lebih tepat ke Pak Heri Trianto kali ya. Pak Heri, silakan Pak Heri. Halo Pak Heri. Terputus rupanya Pak Heri ya. Mungkin Ibu Nadia bisa memberikan tanggapan terkait dengan pertanyaan dari Pak Fikar di Medan ini, Bu Nadia, silakan. Ya, mohon maaf, Mas Bas bisa diulang tadi karena sempat hilang sedikit suaranya. Iya, tadi Pak Fikar menanyakan bagaimana kemungkinan naiknya lagi COVID-19 setelah Omikron ada di Indonesia. Lalu apa program yang disiapkan pemerintah dan BNPB? Silakan, Bu Nadia. Ya, tentunya kalau melihat pola yang terjadi di Afrika Selatan maupun di Amerika maupun di Eropa ya, Omikron ini jelas meningkatkan kasus ya. Jadi kasus konfirmasi itu akan terjadi peningkatan. Makanya kemudian kita tahu resiko liburan akhir tahun ini kita selalu ingatkan pada masyarakat untuk menahan diri tentunya supaya kita tidak terjadi peningkatan kasus yang luar biasa karena kecepatan penularan dari varian Omikron ini 3 kali daripada varian Delta, yang artinya puncak kasus itu sangat memungkinkan untuk sangat tinggi sekali ya. Nah, tentunya yang apa kita siapkan tadi pertama sudah jelas ya, menahan pintu masuk kita ya, artinya menahan mencoba memperlambat laju masuknya Omikron ini. Karena kita tahu dalam penanganan pandemi pada prinsipnya kan melandaikan kurva epidemi ya. Kalau kita masih ingat ya awal-awal pandemi. Nah, ini kita juga lakukan supaya menahan tetap di pintu masuknya varian Omikron ini. Yang kedua tetap ya testing tracing. Kita tahu dengan PPKM leveling itu menunjukkan respon dan kemudian laju penularan yang terjadi. Tadi kita tetap pantau kalau ada kabupaten kota provinsi yang testing tracing-nya menurun, ini kita ingatkan untuk kemudian diperkuat lagi. Yang ketiga adalah mengaktifkan berbagai satgas ya.
Karena Satgas Protokol Kesehatan menjadi kunci penting untuk memastikan di saat seperti ini kita melakukan protokol kesehatan dengan benar. Karena Omikron ini cenderung tidak bergejala. Dan kita tahu banyak sekali kasus Omikron kita deteksi dari orang yang sebenarnya screening dalam rangka melakukan perjalanan. Jadi karena tidak bergejala, maka lebih baik kita melindungi diri kita dengan protokol kesehatan. Dan terakhir tentunya di hilir, penyiapan daripada fasilitas pelayanan kesehatan. Kita tahu memang akan banyak jumlah orang yang terkonfirmasi positif, tapi kebutuhan untuk hospitalisasi itu lebih sedikit. Tapi bukan berarti tidak ada. Kita siapkan tentunya ICU, kalau memang dibutuhkan kembali ya, konversi yang seperti kita lakukan di Juni-Juli kita lakukan. Selain itu penambahan oksigen generator ini juga sudah kita lakukan, dan penambahan kapasitas suplai untuk oksigen juga sudah kita lakukan hampir 800 ton per hari ya. Sementara isotank sebagai alat distribusi oksigen liquid ini juga sudah ditambah armadanya. Di sisi lain tentunya penambahan ventilator ini juga sudah dilakukan. Selain kemudian kita seperti Pak Menteri sampaikan adalah adanya obat molnupiravir ya yang di awal Januari mungkin akan kita terima sebagai bagian juga untuk upaya penanganan pada kasus-kasus yang ringan. Karena kita tahu Omikron ini kan ringan ya gejalanya dan cenderung tentunya tidak bergejala tadi. Jadi ini hal-hal yang tentunya kita siapkan mengantisipasi bukan hanya Omikron sebenarnya Mas Don. Ingat varian Delta adalah varian yang masih mendominasi dan kita lihat polanya varian Delta selalu juga masih merupakan varian yang bisa berpotensi meningkatkan laju kasus. Sambil percepatan vaksinasi, baik vaksinasi pada anak usia 6 sampai 11 tahun maupun mempercepat vaksinasi terutama kepada lansia dan menyelesaikan vaksinasi pada seluruh sasaran, yaitu 208 juta. Iya, terima kasih Bu Nadia. Saya bacakan lagi pertanyaan dari Ibu Fitri di Palembang. Bagaimana kebijakan karantina yang tepat setelah Omikron masuk? Baiknya karantinanya 7 atau 14 hari. Ini mungkin dari Pak Haryadi yang bisa menjawab mengenai masalah ini ya. Pak Haryadi, silakan Pak Haryadi. Ya, terima kasih Mas Don. Kalau kita kembali pada basic dari karantina. Basic karantina itu adalah kita mencurigai seseorang, apakah dia tertular atau tidak. Untuk itu dia dipisahkan dari masyarakat dari orang lain dalam rangka memastikan apakah orang tadi memang berkembang terbukti menjadi infected atau tidak. Nah, untuk itu, untuk bisa memastikan, kita menggunakan ukuran masa inkubasi. Jadi masa inkubasi itu kita ambil dengan patokan yang ada, maka sebaiknya idealnya dalam 14 hari. Selama 14 hari orang itu diletakkan dalam satu tempat yang dipantau setiap hari untuk memastikan dia berkembang menjadi bergejala atau dalam testing dia berkembang menjadi positif atau tidak. Kalau dia ternyata positif, statusnya pindah dari suspek menjadi kasus. Dan tindakannya adalah isolasi serta terapi. Nah, ini adalah prinsip karantina. Persoalannya adalah ketaatan masyarakat ataupun kesadaran masyarakat akan manfaat karantina ini sering kabur. Jadi kembali lagi, merasa dikurangi kebebasannya, sehingga kebijakan pemerintah untuk melakukan karantina dicari-cari upaya untuk lepas dari karantina. Memang ada keterbatasan dari kemampuan pemerintah barangkali untuk melakukan karantina terpusat. Tetapi prinsip karantina itu adalah orang itu harus memisahkan diri dari yang lain. Itu ada, makanya dikenal ada karantina mandiri. Persoalannya, paham tidak yang dimaksud karantina mandiri? Kalau seseorang harus karantina mandiri, maka dia tidak boleh keluar dari kamar, tidak boleh bergaul dengan anggota keluarga yang lainnya. Dan ini mungkin atau tidak? Kalau dia tidak taat, maka anggota keluarga itu menjadi orang yang pertama terancam dengan ketidaktaatan tadi. Jadi kembali, karantina yang baik adalah berhasil melokalisir seseorang yang kita curigai sampai kita tentukan dia bebas atau dia infected. Kalau bebas kita lepas, tapi kalau infected harus dilakukan treatment. Begitu Mas Don, prinsip dari karantina. Baik, Pak Haryadi, terima kasih untuk penjelasannya. Ini Pak Heri, saya boleh sapa Pak Heri. Selamat sore Pak Heri, masih bersama kami Pak Heri.
Masih, tapi saya menjelang boarding. Oh, menjelang boarding ya, Pak Heri. Pak Heri, mungkin ada hal yang perlu disampaikan kepada warga masyarakat terkait bagaimana harusnya warga masyarakat berperilaku dalam menghadapi pandemi COVID-19, mengingat saat ini masih ada sebagian warga masyarakat yang masih belum disiplin, Pak Heri. Ini mungkin sebagai closing statement Anda juga, silakan Pak Heri. Iya, baik. Lebih dari 20 bulan kita mengalami pandemi, rasanya masyarakat sudah semakin pintar ya dan tahu apa kira-kira yang harus dilakukan dalam rangka menghindarkan diri dari penularan COVID-19. Tetapi tentu saja ini kedisiplinannya yang kemudian bervariasi, pengetahuannya sudah ada, tinggal kemudian bagaimana menjaga konsistensi masyarakat untuk tetap patuh dan disiplin dengan protokol kesehatan, mengadaptasi kebiasaan baru, dan kemudian bagaimana caranya mengusir kejenuhan ketika kita bertahun-tahun mengalami keterbatasan mobilitas seperti saat ini. Jadi rasanya COVID-19 ini memang masih ada, jadi kita semua juga harus waspada, selalu memakai masker, secepatnya menjalani vaksinasi untuk mencegah tertularnya COVID-19 varian apapun. Baik, terima kasih Pak Heri Trianto. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pesan yang baik untuk warga masyarakat dan bisa dilaksanakan juga dengan baik dan penuh disiplin. Tetap berhati-hati Pak Heri ya. Mudah-mudahan selamat sampai. Terima kasih. Saya mohon pamit Pak Aryadi, Bu Nadia. Salam sehat, selamat jalan Pak Heri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heri Trianto ya, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Saya kembali ke Ibu Nadia. Bu Nadia tadi sempat disampaikan bahwa vaksinasi dianggap sebagai salah satu solusi selain penerapan protokol kesehatan dalam menghadapi varian Omikron. Ini bagaimana penjelasannya, Bu ya? Mungkin bisa disampaikan kepada warga masyarakat. Halo Ibu Nadia. Ya. Wah, masih mute. Jadi kalau kita lihat negara-negara ya, mohon maaf saya juga dalam perjalanan ini. Jadi kalau kita lihat negara-negara yang mengalami infeksi atau penularan Omikron ini ya seperti Inggris, kemudian Amerika, Eropa, itu adalah negara-negara yang cakupan vaksinasinya sebenarnya sudah cukup tinggi, terutama untuk dosis kedua. Jadi pertama kita tahu bahwa resiko terinfeksinya terhadap varian Omikron ini pada orang yang sudah divaksin itu tentunya masih ada. Tetapi data lain yang menunjukkan bahwa umumnya orang yang terinfeksi ini tidak bergejala atau gejalanya sangat ringan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kebutuhan untuk perawatan di rumah sakit maupun tingkat fatalitas itu sangat rendah ya. Jadi kalau kita bisa lihat dia puncak kasusnya bisa lebih tinggi daripada Delta. Tapi angka kematian dan angka perawatan rumah sakit itu jauh lebih rendah daripada varian Delta. Jadi ini yang kita lihat bahwa dampak vaksinasi adalah tetap memberikan proteksi ya. Walaupun kita tahu ada yang dikatakan bahwa dia bisa mengelabui sistem kekebalan, bisa menurunkan efikasi, tapi kenyataan di lapangan orang yang tidak divaksin itu memiliki resiko perawatan dan resiko fatalitas yang jauh lebih besar, termasuk juga dengan Omikron ini. Jadi oleh karena itu percepatan vaksinasi harus tetap dilakukan. Dan ingat bahwa dalam penanganan pandemi ini tidak ada tentunya intervensi yang solo ya, Mas Don ya. Artinya kembali lagi intervensi 3 hal ini, 3T, 3M, vaksinasi, ini nggak boleh dilepaskan sampai betul-betul semuanya tercapai dan pandemi ini bisa kita kendalikan. Kita bisa lihat kenapa kemudian pemerintah di tahun 2022 akan melakukan percepatan pemberian vaksinasi tambahan. Artinya penanganan pandemi ini belum pada titik yang kita harapkan ya untuk kemudian betul-betul kita mencapai kondisi endemi tadi. Nah, selain prokes yang tetap dijalankan, testing tracing yang terus dipantau melalui penerapan PPKM level, tentunya vaksinasi masih merupakan satu intervensi yang harus kita lakukan. Iya, Bu Nadia, terkait dengan wacana untuk menjadikan status endemi COVID-19 di Indonesia pada tahun 2022. Pertanyaannya simpel, Bu Nadia. Ini tidak terlalu cepat atau memang justru memang sudah saatnya untuk menjadikan pandemi ini sebagai endemi, Bu Nadia? Ya, kalau pertama adalah tentunya kita melihat capaian-capaian dari kita ya
lihat laju penularan yang saat ini kita lihat angka positifnya sudah 0,1%, angka konfirmasinya itu sudah di bawah 200 kasus positif per hari, dan angka kematian itu hanya 10 ya kematian per hari. Nah, artinya ditambah lagi dengan reproduksi number ataupun rasio reproduksi daripada virus yang di bawah dari angka 1, yang artinya sebenarnya secara data-data epidemiologi mungkin nanti Pak Haryadi yang lebih pas ini terlihat menunjukkan bahwa kita bisa mengendalikan pandemi dan turun pada kondisi yang endemi. Artinya energi positif kan harus kita berikan ya, Mas Don ya. Tadi kan Pak Heri menyampaikan, Pak Heri kan menyampaikan bagaimana kita tidak kelelahan setelah hampir nih mencapai 2 tahun kondisi pandemi ini. Dan tentunya kalau ada energi positif, ada harapan, itu pasti akan membangkitkan semangat kita lagi. Apalagi ini menjelang tahun 2022 ya, Mas Don ya. Artinya kita harus memiliki biasanya kalau di akhir tahun kan resolusi kita ya Bu ya. Punya resolusi ya. Salah satu resolusi kita adalah keluar dari pandemi ini menuju endemi. Amin, amin, amin. Ini pertanyaan yang sama lebih kurang ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, apakah Indonesia sudah siap memasuki masa endemi COVID-19? Lalu apa sebetulnya perbedaan yang harus dipahami masyarakat antara pandemi dan endemi? Ini kan kita sore hari ini juga sekaligus juga mengedukasi ya Pak Haryadi ya. Silakan Pak Haryadi. Pertama, kapan kita melakukan endemi? Endemik adalah suatu kondisi di mana tingkat penularan itu sudah terkontrol. Tingkat penularan terkontrol dalam tingkat yang rendah. Nah, jadi local transmission very low. Kemudian jumlah kasusnya juga sangat kecil. Saya tidak bisa mengatakan berapa angkanya, tetapi jumlah kasus harian itu sangat kecil. Nah, yang ketiga, faktor risikonya memang tetap ada di situ. Saya akan merujuk 2 tahun yang lalu pada waktu kita mulai diperkenalkan dengan konsep new normal, atau yang kita sebetulnya tepatnya adalah norma baru, bukan normal, tapi norma baru. Norma baru itu adalah suatu norma yang harus kita siapkan pada waktu kita menghadapi kondisi endemi tadi. Yaitu, walaupun jumlah kasusnya itu sudah rendah, walaupun tingkat penularannya itu sudah rendah, tidak berarti penularan itu sudah bebas. Sehingga kemanapun kita keluar, protokol kesehatan itu tetap harus menjadi sikap kita. Saya menerapkan protokol kesehatan bukan karena diperintah, tapi menjadi sikap kita. Dan ini yang perlu disikapi. Nah, saya melihatnya tadi bahwa memang 2022 itu menjadi suatu kondisi yang kalau kita bisa melihat jumlah kasusnya dalam beberapa hari ini kan kelihatannya ada walaupun kecil tapi kenaikan. Dari angkanya 100 sekian jadi 200 sekian. Mudah-mudahan ini bukan kenaikan yang bermakna. Mungkin diharapkan lebih landai. Dan itu pertanyaannya apakah karena faktor Omikron atau tidak? Tadi Bu Nadia menyampaikan sudah melakukan upaya pemerintah melalui penangkalan di pintu masuk. Walaupun kita tahu pintu masuk kita itu begitu banyaknya sehingga tidak semuanya bisa terkontrol. Tapi at least ada upaya ke sana membatasi. Namun di wilayah kemungkinan terjadinya kasus Omikron itu yang perlu diwaspadai sehingga harapan saya adalah karena Omikron itu gejalanya ringan, orang sering mengabaikan, maka kemungkinan tidak terdeteksinya itu menjadi tinggi. Kesadaran untuk memeriksa itu menjadi tinggi. Saya merujuk yang disampaikan Bu Nadia mengenai vaksinasi. Ingat, orang yang divaksin, dia tidak tertular. Dia akan melindungi, tetapi dia masih bisa dihinggapi virus dan menularkan ke orang lain yang belum divaksinasi. Sehingga cakupan vaksinasi yang tinggi, serta protokol kesehatan itu memang betul-betul seperti koin. Tidak bisa dipisahkan. Di tempat di luar negeri, vaksinasi tinggi, tetapi protokol kesehatan tidak diterapkan, terbukti terjadi peningkatan. Nah, kita ini masyarakat perlu sadar betul, vaksinasi saja di saat tingkat vaksinasi kita belum 100%, sesuatu kondisi yang hampir tidak mungkin tercapai, berarti masih ada orang yang belum tervaksinasi.
kalau orang yang sudah divaksinasi tadi dihinggapi virus, walaupun dia tidak sakit, dia bisa menularkan ke orang lain yang tanpa protokol kesehatan. Nah, sehingga protokol kesehatan dan vaksinasi itu memang harus selalu kita galakkan. Dan ini menjadi demand dari masyarakat, bukan karena aturan, tapi menjadi kebutuhan. Jadi resolusinya adalah bagaimana kita yakin saya terbebaskan dari risiko tertular dengan menghindari berbagai faktor risiko tadi. Begitu Mas Don. Baik, Pak Haryadi, terima kasih untuk penjelasannya, dan juga Ibu Nadia, terima kasih untuk waktunya bersama Elsinta. Mudah-mudahan kita bisa memasuki tahun 2022 dengan penuh optimisme dan pandemi COVID-19 segera berakhir ya, Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih waktunya. Sehat selalu ya, Pak Haryadi dan Bu Nadia. Sama-sama, Mas Anies. Selamat sore, Bu Nadia juga. Sama-sama. Selamat sore. Demikian pendengar Outlook 2022 Talk di kesempatan sore hari ini yang menghadirkan tema menyiapkan Indonesia memasuki status endemi COVID-19 pada tahun 2022. Dan pendengar, sedianya dialog ini juga akan dihadiri oleh Kepala BNPB atau Kepala Satgas Penanganan COVID-19, Letnan Jenderal TNI Suharyanto. Namun karena sedang dalam perjalanan sehingga diwakili oleh Ketua Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Heri Trianto. Namun Kepala BNPB, Lejen Suharyanto menyampaikan pesannya melalui video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Elsinta, pada tahun 2022 yang akan datang, kita masih akan dihadapkan pada dua jenis ancaman bencana sekaligus, yakni bencana alam dan non-alam. Ancaman bencana alam, terutama karena kondisi geografis Indonesia yang dikenal sebagai supermarket bencana. Pada awal tahun, musim hujan membawa potensi banjir dan longsor. Sebagian diperparah oleh kerusakan alam akibat ulah manusia. Erupsi gunung api dan gempa bumi adalah ancaman bencana lain yang kita hadapi. BNPB berkomitmen untuk menjadi lembaga terdepan dalam penanggulangan bencana dan memastikan negara hadir pada semua bencana yang menimpa masyarakat. Hal serupa juga terjadi pada tahun ini, di mana BNPB berusaha lebih responsif dalam menghadapi bencana alam seperti erupsi Gunung Semeru, banjir Kalimantan, dan gempa bumi NTT. Bencana non-alam adalah ancaman kedua yang harus kita hadapi, karena pandemi COVID-19 masih belum ada tanda-tanda mereda. Bahkan, penularan harian secara global saat ini berada pada titik tertinggi sepanjang pandemi, seiring makin menyebarnya varian Omikron di berbagai negara. Indonesia cukup beruntung saat ini karena bisa mengendalikan pandemi pada level yang cukup baik, di mana penularan di angka yang rendah dalam 4 bulan terakhir. Namun, ini tidak boleh menjadikan kita hanyut dalam euforia sehingga kendor dalam menjalankan protokol kesehatan. Bagaimanapun, cara paling efektif dalam mencegah tertular adalah patuh pada protokol kesehatan dan melengkapi diri dengan vaksinasi. Ancaman penyebaran virus Omikron di Indonesia juga semakin nyata, karena hingga hari ini sudah ditemukan 68 orang positif. Sebagian besar merupakan kasus impor dari para pelaku perjalanan internasional. Pada tahun 2022, tantangan terbesar kita adalah menahan diri agar tidak sampai terjadi lonjakan penularan atau yang banyak dikhawatirkan sebagai gelombang ketiga. Dengan kerjasama yang baik antara semua pihak dalam kolaborasi pentahelik, saya yakin kita bisa menang melawan pandemi COVID-19. Demikian dari saya sebagai Kasatgas Penanganan COVID-19. Saya tidak pernah bosan menyerukan tetaplah patuh dengan protokol kesehatan 3M dan cepatlah vaksinasi untuk kesehatan kita semua. Salam tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Majen TNI Suharyanto.